Halo, hai kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah mau terhubung di sini ya. Oke, ini adalah tarikan energi untuk tertanggal 20 hingga 30 April 2023 untuk melihat situasi asmara Sun Moon Rising Venus yang berada di Aries ya. Namun sebelum mari memulai, patut kamu ketahui bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energi terbolak-balik. So maka dari itu berbijaksanalah ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung kita mulai ya. Situasi yang akan dihadapi Aries bersama dengan pasangan asmaranya adalah ya. Oke. Love. Keren nih. Baik. Sekarang mari akan tarik energi berikutnya. Oke. Aries, di sini kamu akan menyadari sampai seberapa dalamnya cintamu yang sungguh kepada dirinya, gitu ya. Mari rasa di sini ada ikatan yang lumayan kuat antara Aries. Ada sebenarnya ikatan yang kuat antara Aries dengan si pasangan. Walaupun kalau Mari tangkap untuk saat ini seperti hubungan ini telah kandas gitu ya. Hubungan ini telah berakhir ini gitu. Jadi kayak ada dua orang yang sedang tertarik memorinya gitu ya. Aries, contohnya gini. Aries sedang tertarik memorinya kepada dia, seseorang yang pernah hadir di masa lalu gitu ya. Nah, si dia itu pun sama dengan Aries gitu loh. Jadi yang kayak menyadari bahwa ketika bersama jangan-jangan memang banyak tindakan yang saling menyakiti di situ gitu ya. Ada juga seperti kayak perpisahan terakhir itu. Pertemuan terakhir yang akhirnya membuat terjadinya perpisahan itu sepertinya sebuah peristiwa yang sangat tidak enak gitu ya. Jadi ini kayak pisahnya itu kemarin pisah jelek gitu loh, pisah buruk di situ gitu ya. Tidak bersama hari ini karena ada kejadian di masa lalu, dan kejadian itu ini kayak kejadian yang sebenarnya semua orang tidak menginginkan itu ada gitu ya. Misalnya saling maki, saling marah gitu ya, saling menghina gitu ya, atau ada situasi yang kok kayaknya nggak oke banget ya di situ. Nah, dan keterpisahan itu masih sampai sekarang. Jadi ibaratnya gini, belum ada perbaikan situasi dan kondisi untuk kini gitu ya. Tapi ini bisa kalau Mari tangkap nanti akan memang sih nggak akan Mari bilang ya iya tidak bersama sekarang tapi akan ada pernikahan di masa depan antara Aries dengan dia, enggak kayak gitu. Tapi di sini tuh kayak sadar gitu loh bahwa ada cinta yang dalam dari aku untuk dia. Ini ujar-ujar keduanya loh. Ini bukan hanya pemahaman satu orang ya, atau ini bukan hanya kesimpulan Aries saja, atau ini bukan hanya kesimpulan dari pasangannya Aries saja, tapi ini kesimpulan keduanya gitu ya. Ada cinta sesungguhnya antara aku dan dia, ada rasa sayang yang besar sesungguhnya antara aku dengan dia gitu ya. Tapi ya kondisi hari ini aku dan dia sudah tidak bersama lagi. Nah gitu ya. Ada penyesalan, kenapa ya? Kenapa ya dulu aku tuh pisah sama dia?
gitu ya. Nah, yang di sana pun gitu. Aduh, sepanjang aku berhubungan dengan Aries, ada hal-hal yang aku lakukan kok kayaknya tuh nggak pantas untuk diterima oleh Aries. Gitu ya. Ada ucapan kah, tingkah laku kah, yang rasanya tuh nggak pantas untuk aku atraksikan dalam hubunganku dengan Aries ini. Gitu ya. Aries pun merasa seperti itu. Ya. Dia tidak merasa dia melakukan sesuatu yang lebih baik daripada pasangannya ini, tapi dia pun di situ mengakui, iya ya, aku juga kayak ada melakukan sesuatu, gitu. Yang padahal sebenarnya kalau aku kalau aku renungi hari ini, harusnya perpisahan aku dengan dia nggak usah terjadi, gitu ya. Harusnya sikapku yang dulu kepada dia yang katakanlah mungkin di sini tuh Aries yang meninggalkan si pasangan ini gitu ya. Ngapain lah kemarin itu aku harus ninggalin dia ya? Kenapa aku harus memilih menikah dengan yang lain ya? Kenapa aku menduakan dia ya? Atau banyak di situ ya pertanyaan, mengapa sikapku seperti itu kepada dia? Gitu ya. Dan ketika perpisahan ini terjadi, kok ini makin dalam pula rasanya, ya, makin besar cintanya, makin dalam rasanya, gitu. Walaupun ternyata perpisahan ini sudah sekian tahun terjadi, gitu ya. Namun bayang-bayang bahwa pernah bersama itu masih jelas banget tuh di dalam ingatan. Dan dalam keterpisahan ini lagi-lagi harus mari sampaikan, cinta tuh kok makin dalam. Gitu ya, padahal ada lagi pertemuan. Mungkin bertemunya hanya sebentar-sebentar gitu ya. Komunikasinya pun demikian, hanya sebentar gitu, singkat. Tidak intens gitu ya, atau bahkan beberapa ada yang sama sekali nggak ada koneksi. Ingin menunjukkan, aku sadar nih ada cintaku untukmu, tapi bagaimana ya caranya? Nah, di situ bagaimana caranya yang pantas untuk menunjukkan rasa cinta ini? Jadi perpisahan yang terjadi dulu itu, ini bukan kayak perpisahan hanya sebatas, oh aku udah pisah sama dia, enggak kayak gitu. Tapi direnungi, ada perenungan kembali. Iya ya, aku dulu harusnya bisa melakukan lebih baik, tapi yang aku pilih saat itu dengan kesadaranku adalah melakukan hal yang egois gitu ya. Aku hanya menunjukkan sisi kerasku saja pada dia. Sangat sedikit sekali kelembutanku kutunjukkan. Nah, ada kayak gitu. Jadi mulai introspeksi diri. Kalau mari lihat, dalam keadaan hening ini, dalam keadaan berjauhan ini, dalam keadaan sudah tidak bersama lagi ini, ada introspeksi di situ. Ada datang kesadaran, dia itu cintaku, gitu ya. Kayak Aries ini. Aku cinta sama kamu sekarang, aku cinta sama kamu besok, dan aku akan selalu mencintaimu. Nah, tiba-tiba datang kayak gitu ya. Tiba-tiba disadari bahwa cinta itu tuh ada, gitu. Sebenarnya dulu harusnya aku tidak ninggalin kamu. Gitu ya. Atau gini juga tuh dulu, gini juga tuh pikirannya Aries. Karena ada sesuatu, gitu ya. Karena ada sesuatu alasan yang saat itu aku rasa itu alasan yang kuat untuk ninggalin kamu. Padahal ya, kalau ditanya sungguh-sungguh apakah aku memang benar-benar ingin pisah dari kamu? Enggak, sebenarnya enggak. Gitu loh. Tapi saat itu aku kalah pada alasan itu. Misalnya ya, ini contoh aja ya.
Aries masih lajang, ini janda misalnya gitu ya, atau ini duda. Hanya gara-gara status yang seperti itu, takut nanti orang tua tidak mau menerima gitu ya. Atau mungkin ini ada agama di situ ya. Atau mungkin di saat itu Aries kayak merasa bertemu dengan seseorang yang baru ketemu gitu ya. Tapi rasa antusias kepada pria atau wanita baru itu ya membuat dia menjauhkan diri dari si pasangan ini. Nah di situ ya, pokoknya apapun yang menjadi alasannya Aries dulu meninggalkan si pasangan, itu sebuah alasan yang diakui oleh Aries, alasan yang konyol gitu ya, alasan yang mungkin memang berat untuk dilampaui, tapi bisa untuk dilampaui gitu ya. Tapi kenapa aku memilih menyerah di saat itu? Kenapa aku memilih menyerah kepada cinta dalam hidupku? Nah, seperti itu. Ya. Jadi dalam keadaan berjauhan seperti ini, jiwa itu saling panggil, hati itu saling bunyi gitu lah. Walaupun dengan keadaan lahiriah nggak ada koneksi apa-apa, tidak ada mengusahakan pertemuan, tidak ada mengusahakan komunikasi, tapi tahu gitu ya, tapi tahu dalam hati itu ada cinta yang tetap terjaga nih untukmu. Jangan-jangan batasan saat ini kenapa tidak mau bertemu lagi, itu ada yang telah menikah gitu ya. Ada satu yang telah menikah di situ gitu, sudah memutuskan telah memutuskan seseorang yang akan bermasa depan gitu ya, dengan siapa di sana gitu loh. Jadi itu menjadi alasan untuk saat ini tidak ada koneksi, tidak ada hubungan seperti itu ya. Ini bisa aja kayak sama-sama nggak ngerti ya, apakah dia di sana merasakan kerinduan seperti yang aku rasakan saat ini. Itu mungkin tidak terlalu sering melintas di dalam benak ya, cuman yang paling sering dinotis dari dalam diri ini, aku rindu dia, aku cinta dia, aku sebenarnya punya rasa sayang yang sungguh kepadanya. Jadi lebih banyak melihat ke dalam diri sendiri. Dan mungkin dari perpisahan itu ya, perpisahan antara Aries dengan seseorang ini keduanya bisa memetik pelajaran ya. Oh dulu aku melakukan hal ini hal itu sehingga aku dengan dia berpisah. Nah aku dengan hubunganku yang saat ini, aku nggak mau ulangi itu lagi. Jadi dipetik perjalanan dulu bersama untuk menjadi modal baik bagi kehidupan yang dipilih hari ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ada rasa bersalah nih keduanya. Aries rasa bersalah, yang di sana juga kayak ngerasa bersalah gitu ya. Sama-sama ada kekeliruan yang telah dilakukan dalam koneksi ini. Gitu ya. Tapi juga di samping terpukul oleh rasa bersalah ini, mengakui bahwa ini ternyata jarak waktu peristiwa yang hadir saat ini ternyata tuh enggak juga bisa mematikan cinta. Enggak juga ternyata bisa menafikan keberadaannya. Gitu ya. Ternyata jarak dan diam antara kedua belah pihak ini itu enggak yang memupuskan rasa, justru kok semakin kenceng ya, kok semakin kuat ya, gitu lah. Bahkan dalam keadaan diam-diam seperti ini, gitu ya, atau mungkin ketidakintenan saat ini, tidak ada label judul antara kedua belah pihak ini bisa kayak pasangannya Aries itu. Semoga walaupun aku tidak berkabar sama kamu, kamu jangan lupain aku ya.
ada permohonan yang tidak kuasa untuk disampaikan secara langsung. Nah, gitu ya, ada permohonan dari pasangannya Aries ini. Jangan lupakan aku, ingat aku ya, gitu loh. Karena ini sebenarnya ini cinta ini sama kamu. Gitu ya, dibalik dari kekuranganku. Tapi aku cinta sama kamu. Dibalik dari sikapku yang sembrono ugal-ugalan padamu dulu. Tapi aku sayang sama kamu. Gitu ya. Pengen sih aku tunjukkan rasa itu saat ini, tapi kayak gimana cara nunjukin yang pantas ya? Secara kamu udah jadi lakinya orang, secara aku tuh sudah jadi bininya orang, misalnya kayak gitu ya. Gimana ya caranya yang pantas untuk menyampaikan rasa ini? Atau rasa ini memang masih boleh untuk disampaikan? Nah, ada di situ. Tapi kayak kepengen nih si pasangannya Aries ini, aku kayak kepengen tahu, aku kayak kepengen biar kamu tuh tahu. Ini loh cinta, ini loh sayang sama kamu. Gitu ya. Pengen nih minta maaf sama kamu, tapi jangan-jangan udah terlambat ya. Nah, modelnya kayak kita. Modelnya kayak kita. Ini sama-sama nggak tahu ini, mungkin yang di sana pun rindu, yang di sana pun mengakui rasa cinta, yang di sini pun demikian. Ini bisa aja sama-sama nggak tahu, gitu ya. Karena ya tadi kayak Mari bilang, mungkin kalau untuk bertemu secara fisik dalam kehidupan ini, boleh jadi itu perkara yang rumit, apalagi dengan kondisi status masing-masing, gitu ya. Terasa sulit di situ. Tapi kok ya makin murni nih ya perasaannya. Setelah tidak bersama makin murni di situ. Gitu lah. Dan makanya kemurnian ini tuh jadi yang kayak melihat yang di sana telah bahagia, aku seneng kalau kamu bahagia. Walaupun terkadang ada penyesalan, kenapa tidak aku yang duduk di pelaminan itu dengan kamu. Gitu ya. Tapi aku juga nggak mau egois ngehancur-hancurin kamu dengan pasangan kamu sekarang. Aku nggak mau lah ngerusak kedamaian hidup kamu yang sekarang ini. Kalau aku egois, aku bisa aja datang. Gitu ya. Aku bisa aja jadi orang ketiga misalnya gitu. Tapi enggak lah. Kayaknya itu bakalan jadi sebuah kerumitan bagi hidupnya kamu. Jadi enggak lagi apa ya, memajukan ego. Kalau ego tuh kan, wah kamu harus aku miliki gitu ya. Gitu. Nah di sini udah nggak mau lagi. Melihatmu bahagia, aku telah bahagia. Gitu ya, nggak tega aku ngenyakitin apa yang kamu bangun selama ini tanpa aku. Unconditional love. Gitu lah. Jadi udahlah, fisik memang tidak bersama, tapi bisa menikmati cinta padamu hanya di dalam hatiku, itu pun sudah sebuah anugerah, sudah sebuah berkah bagi aku. Nah, kira-kiranya kayak gitu ini nampaknya ya. Oke, baik. Mungkin itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.